kami ucapkan selamat mengikuti acara webinar bersama dengan kami. Baik, kita langsung mengikuti rangkaian acara webinar kita dan tentunya ini adalah salah satu kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian untuk bisa menggali banyak sekali informasi dari 7 orang narasumber yang kami hadirkan khusus pada kesempatan hari ini. Dan kita akan langsung berkenalan dengan 7 orang narasumber kita. Yang pertama adalah yang kami hormati Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Insinyur Arif Rahman Hakim MS, yang diwakili oleh Bapak Ruli Nuryanto SEMSI, selaku staf ahli Menteri Bidang Ekonomi Makro. Yang kami hormati Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah KNKS, Bapak Putu Rahwi Diasa. Dan juga yang terhormat PLT Kepala Badan Pengelola Jaminan Produk Halal BPJPH, Bapak Dr. Haji Mastuki MAG. Kemudian juga yang kami hormati Wakil Direktur Utama 2 Bank Syariah Indonesia, Bapak Abdullah Firman Wibowo. Dan yang kami hormati Kepala UKM Center FEB UI, Bapak TM Zakir Syakur Mahmud PhD. Dan juga kami sampaikan selamat datang dan juga yang kami hormati CEO PT Zahir Internasional, Bapak Dr. Muhammad Ismail. Kemudian juga kami ucapkan selamat datang dan juga yang kami hormati VP Government Relation Blibli Hasanah, Bapak Suherman Sumardi yang juga telah bergabung bersama dengan kami. Baik, dan Bapak Ibu sekalian, kami yakin Anda juga telah mengajukan banyak sekali pertanyaan melalui kolom Q&A pada akun Zoom, di mana Anda telah menyampaikan banyak sekali hal-hal yang ingin Anda ketahui tentang ekonomi syariah, bersama dengan 7 orang narasumber kita pada kesempatan hari ini. Untuk itu, kita akan langsung menyapa dari ke-7 narasumber kita pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Bapak sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Bapak-Bapak sekalian? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa semangatnya. Perlu kita tiru dari Bapak sekalian yang sekarang sudah hadir bersama dengan kami. Baik, dan kami informasikan sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian, para peserta yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Pertanyaan-pertanyaan yang akan kami bacakan mewakili dari pertanyaan yang telah masuk di akun Zoom, dan akan kami rangkum sehingga akan mewakili dari semua pertanyaan yang ingin Anda ketahui dari ke-7 orang narasumber kita. Baiklah, kita mulai. Untuk pertanyaan yang pertama, saya ingin menyapa kepada Bapak Putu Rahwi Diasa selaku Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah KNKS. Selamat pagi jelang siang Pak Putu. Nampak sangat sehat sekali dan juga luar biasa semangatnya. Pak Putu, alhamdulillah rangkaian acara kita tadi telah kita saksikan bersama-sama dan semuanya sangat bersemangat untuk bisa memajukan ekonomi syariah, terutama untuk UMKM ini Pak, secara digital. Nah, kami ingin mengetahui Bapak, apakah tujuan dari program Sinergi Akselerasi UMKM Industri Halal dan juga bagaimanakah kelanjutan dari program ini ke depannya Pak? Kami silakan Pak Putu. Baik, terima kasih Mas Anang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasa'in ala dunia wa din wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Yang kami hormati Pak VNC, Direktur Eksekutif KNKS, Bapak-Bapak pimpinan ke-13 lembaga yang telah berkenan terlibat di dalam pilot project ini, Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dan juga semua yang terlibat di dalam proses sinergi ke depannya. Sebelum menjawab Mas Nanang, boleh ya kami juga mengenalkan dulu tentang sekilas tentang KNKS. KNKS dibentuk oleh pemerintah dengan keputusan Peraturan Presiden nomor 28 tahun 2020, di mana ketuanya adalah Presiden dan wakil ketuanya adalah Wakil Presiden. Kemudian terdapat 16 anggota dari kementerian dan lembaga yang juga dalam kesehariannya dipimpin oleh Direktur Eksekutif. Sekretarisnya adalah Ibu Menteri Keuangan.
Kemudian ada 4 program yang utama sebagai amanah dari KNEKS, yaitu pertama pengembangan industri produk halal, kemudian jasa keuangan syariah, keuangan sosial syariah, dan pengembangan kewirausahaan dan bisnis syariah. Itu yang pertama ingin kami perkenalkan dulu kepada Ibu Bapak yang mungkin belum terekspos mengenal KNEKS. Untuk pertanyaan berikutnya, mungkin boleh jika ditayangkan ada slide saya, beberapa slide kali dari panitia. Kami dari KNKS menyusun satu strategi pengembangan UMKM industri halal kita. Itu ada di halaman berikutnya, mungkin bisa langsung saja ke strategi. Di mana dalam strategi itu kami melihat ada 5 pilar yang memang sangat lengkap untuk bisa melaksanakan pengembangan UMKM industri halal kita. Kelima pilar tersebut adalah pertama capacity building, kemudian kedua partnership, yang ketiga inkubasi dan financing, yang keempat digital marketplace, yang kelima digital empowerment. Ini adalah 5 strategi yang kami pelajari dan yang menurut kami memang sangat diperlukan untuk mengembangkan UMKM kita. Nah, dalam mengembangkan atau melaksanakan strategi ini, tentu kami memerlukan beberapa sistem pendukung, misalnya training hub. Kita memerlukan training hub yang tersebar di seluruh Indonesia agar bisa menjangkau seluruh UMKM yang ada di Indonesia. Kemudian ada juga network atau jaringan inkubasi. Kita sama-sama paham banyak sekali inkubator yang ada di Indonesia. Yang ini kalau misalnya kita himpun, dampaknya akan sangat dahsyat sekali. Kemudian tentunya ada supplier management system yang terkait dengan marketplace. Dan untuk yang terkait dengan syariah compliance assurance, tentunya memerlukan halal value food chain dan guru digital syariah. Nah, ini adalah sistem pendukung yang diperlukan. Nah, kami memahami dan menyadari bahwa semua strategi ini bisa saja dijalankan oleh masing-masing pihak, tetapi tentunya akan memerlukan waktu yang lebih panjang. Nah, oleh karena itu kami memikirkan mencoba untuk memfasilitasi bahwa kelima pilar ini dilaksanakan secara bersama-sama sesuai dengan budaya Indonesia yang gotong royong atau mungkin bahasa kerennya sinergi. Nah, kita akan coba memfasilitasi sinergi atau gotong royong dengan mengimplementasikan kelima pilar ini untuk mendukung UMKM industri halal kita. Nah, dari situ kami mencoba menuliskan siapa saja sih yang terlibat di capacity building, siapa saja sih yang mempunyai aktivitas partnership, kemudian inkubasi, marketplace, dan digital empowerment. Tentunya kalau untuk syariah compliance sangat jelas, kita akan membutuhkan sekali dukungan dari Majelis Ulama Indonesia dan juga nanti terkait dengan sertifikasi halal dengan BPJPH tentunya dan didukung oleh Kementerian Agama sebagai anggota KNEKS juga. Semua itu akan menghasilkan one data center atau kita juga akan secara paralel mencoba menyusun database semua ekonomi syariah kita. Nah, untuk implementasinya kami coba gambarkan di halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya yang sekarang kita launch yaitu sinergi akselerasi pengembangan UMKM industri halal. Nah, tadi ada beberapa pilar. Yang pertama, pilar pertama capacity building. Nah, kami coba mapping untuk pilot project ini, capacity building itu melibatkan 6 lembaga. Pertama IPB University, ada Taskia, ITB, Universitas Indonesia, Unpad, dan BSI University. Nah, sementara untuk yang university merupakan inkubator juga, sehingga inkubator yang nanti insya Allah juga akan melaksanakan juga ke dalam keseharian. Dan kalau dilihat dari gambar ini, Ibu Bapak pasti melihat bahwa semua beliau-beliau yang terlibat di sini memang sebenarnya sudah berjalan. Tetapi yang berbeda yang ingin kami lakukan adalah bagaimana menghubungkan satu sama lain, semacam business matching, lintas sektoral. Nah, kemudian untuk bisa dilihat untuk digital empowerment, di situ ada Zahir yang berkenan untuk bekerja sama. Kemudian di pilarnya marketing atau marketplace itu ada Aspenku, ada blibli.com, ada pasar. Kemudian yang mendukung untuk marketing itu ada logistik, ada shipper di situ. Tentunya untuk yang terkait dengan halal asuran, di sana ada BPJPH yang sangat terkait dengan Majelis Ulama Indonesia dan lembaga pemeriksa halal. Nah, terkait dengan pilar financing dan funding, kita
dalam pilot project ini alhamdulillah juga berkenan terlibat adalah BSI dan juga untuk funding Bizer Syariah yang terkait dengan securities crowdfunding. Mungkin Ibu Bapak ada yang masih belum terekspos bahwa securities crowdfunding adalah satu lembaga atau satu perusahaan fintech yang bisa menerbitkan saham bagi UMKM. Nah, ini yang sekarang kita lakukan. Apabila ada UMKM yang belum pernah mengikuti pelatihan, tentu akan dibantu capacity building-nya oleh kelima universitas dan juga BSI Corporate University. Apabila belum memanfaatkan digitalisasi, akan dibantu insya Allah oleh Zahir. Kemudian untuk yang belum pernah menggunakan e-commerce akan dibantu oleh Aspenku, oleh Beli.com atau Pasar. Dan kalau memerlukan delivery dibantu oleh Shipper. Dan ini yang akan dilakukan. Mengenai mekanismenya tentunya akan kita atur lebih lanjut. Nah, ke depannya, tadi ada pertanyaan bagaimana ke depannya, kita akan melibatkan lebih banyak lagi pemangku kepentingan seperti gambar ini. Gambar ini mungkin kelihatan kompleks, tapi sebenarnya sederhana nanti dalam pelaksanaannya, sesuai dengan arahan Bapak Wapres tadi, bahwa ini tidak boleh berhenti di sini saja dan harus melibatkan lebih banyak lagi pemangku kepentingan. Ini insya Allah yang akan kita lakukan. Akan menghubungi semua pemangku kepentingan yang ada, insya Allah one on one kami akan datangi untuk bisa kita libatkan dalam proses sinergi yang insya Allah akan mempercepat terbentuknya ekosistem ekonomi digital kita. Tentunya tadi ada dua kata kunci, sinergi dan kebermanfaatan. Tidak tertutup kemungkinan bahwa di antara pemangku kepentingan akan ada perhitungan bisnis. Itu tidak kami larang dan itu mereka sangat sah untuk melakukan hal tersebut. Karena kalau tidak ada kebermanfaatan, rasanya sustainabilitasnya juga mungkin tidak akan panjang. Jadi kita akan jaga agar terjadi sustainabilitas, agar semuanya saling bahu-membahu, bergotong royong, menguatkan usaha UMKM industri halal kita ke depan. Semoga Allah meridhoi dan membantu usaha kita semua. Demikian Mas Nanang, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Dua kata kunci yang tadi telah disampaikan oleh Pak Putu Rahwidiasa, yaitu sinergi dan juga kebermanfaat. Pak Putu, tadi sudah banyak sekali pemangku kepentingan yang telah bergabung dan tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah jumlahnya, Pak ya? Betul, betul, betul. Masya Allah, semoga semuanya berjalan lancar dan begitu banyak penambahan dari banyak sekali pemangku kepentingan yang akan bergabung untuk tentunya mendukung dari kemajuan dari perekonomian syariah di tanah air kita. Baik, dan Amin. kami akan melanjutkan pembicaraan kita di mana Kementerian Koperasi dan juga UKM memberikan dukungan yang luar biasa. Untuk itu kita akan langsung menuju kepada Bapak Ruli Nuryanto selaku staf ahli Menteri Bidang Ekonomi Makro yang akan kita coba sedikit kulik-kulik tentunya ya untuk Anda yang juga mewakili pertanyaan sudah masuk dalam akun Zoom yang sudah dikirimkan oleh para peserta. Baik Pak, kami ingin menanyakan apa saja program yang sudah dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan juga UKM untuk membantu pengembangan UMKM industri halal di Indonesia. Silakan Pak. Ya, terima kasih yang terhormat Bapak-Bapak sekalian yang hadir sebagai pembicara di webinar ini. Ini baru kali ini Pak ikut webinar langsung diajukan pertanyaan sebelum paparan. Jadi saya juga ada beberapa paparan, mohon bisa ditayangkan. Ibu host host bisa ditayangkan paparan saya. Siap, langsung Pak. Di slide ke slide yang ke-7. Sudah terlihat? Saya kok belum melihat. Baik, slide yang ke-7. Kami akan coba lihat dulu, Pak. Baik. Ya, sambil saya sampaikan saja tayangan bahwa memang arah dan kebijakan yang kami lakukan di Kementerian Koperasi dan UKM. Slide selanjutnya. Nah, ini sesuai dengan amanat arah kebijakan di RPJMN ya.
Dan dalam pelaksanaannya memang ada lima strategi utama yang akan dilakukan, yaitu meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar, termasuk juga kemudian bagaimana peningkatan usaha dan akses pembiayaan, kemudian kapasitas jangkauan dan inovasi, kemudian juga meningkatkan penciptaan peluang usaha dan startup, serta meningkatkan nilai tambah usaha sosial. Dan ini dilakukan melalui strategi transformasi. Ada 4 strategi transformasi, yaitu transformasi usaha informal ke formal, transformasi ke digital, dan pemanfaatan teknologi, serta transformasi ke dalam rantai nilai dan modernisasi koperasi. Nah, kalau kita bicara, sorry ini saya ketutupan. Nah, kalau kita bicara sektor halal, tentu ini merupakan bagian di dalamnya, Mas. Jadi program-program ini kemudian kita juga tentu melibatkan apa yang kita sebut sebagai industri halal bagi UMKM. Slide selanjutnya. Terus, Mas. Nah, program terkait UMKM halal itu kita seperti tadi sudah disampaikan Pak Putu, tentu sinergi yang tadi Bapak sampaikan kita sangat mendukung, Pak. Ini terkait dengan yang pertama, ini sinergi cluster program halal, terutama kalau kita bisa sebut ada halal center ya di antara kementerian dan lembaga, dan juga terkait tentunya dengan pengembangan UMKM unggulan dan wirausaha tentu. Dan ini mohon mungkin kalau ada teman dari Kemenko Bidang Kemaritiman juga ada terkait dengan kemudahan sertifikasi produk halal bagi UMK. Serta juga di Kementerian Koperasi ini ada program untuk fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi para pelaku usaha mikro kecil, terutama yang resikonya sedang ya. Lanjut, Mas. Dan secara lebih spesifik, Bapak dan Ibu sekalian, ada empat bidang ya terkait dengan halal ini. Kita bicara halal food, kemudian halal travel dan Muslim fashion, serta keuangan syariah. Beberapa program yang kami jalankan di Kementerian Koperasi dan UKM ini terkait dengan halal food, antara lain adalah konsultasi dan sosialisasi sertifikasi halal dan fasilitasi sertifikasi halal. Kemudian terkait dengan Muslim fashion, itu antara lain adalah promosi pameran produk halal dalam negeri dan luar negeri. Kemudian terkait halal travel adalah antara lain adalah program untuk pengembangan wellness tourism berbasis inklusif bisnis dan peningkatan kapasitas usaha di bidang ekoturism, ya, termasuk tentunya di sini yang mengusung nilai-nilai syariah. Kemudian terkait keuangan syariah, sesuai juga amanah di Undang-Undang Cipta Kerja, kalau kita bicara koperasi saat ini sudah disebutkan koperasi boleh berusaha di sektor syariah, dan ini juga menjadi salah satu program kami terkait dengan penyaluran dana bergulir dengan kredit syariah yang dilakukan oleh lembaga pengelola dana bergulir UMKM dan juga pengembangan koperasi syariah. Lanjut, Mas. Ini memperkuat yang tadi Pak Putu sampaikan, sinergi stakeholder dalam pengembangan UMKM halal, antara lain adalah kerjasama dengan BPJPH dalam peningkatan kapasitas produksi makanan dan minuman halal, hingga sampai terbitnya sertifikasi halal. Juga ada penggalangan komitmen dan dukungan, sinergi program peningkatan kualitas dan kuantitas produk UMKM melalui factory sharing pembangunan halal center atau sentra produksi bersama. Kemudian juga menginisiasi program sertifikasi halal tanpa biaya bagi usaha mikro kecil ya, fasilitasi. Kemudian penguatan kapasitas pelaku UMKM melalui modul-modul, kemudian pelatihan, kemudian sampai juga ke pemasaran, juga bantuan pemodalan. Kemudian pendampingan penyedia halal, serta juga dengan menjaring UMKM dengan calon potensial buyer yang dapat menampung pemasaran komoditas produk halal, serta fasilitasi pembiayaan oleh bank. Lanjut. Nah, ini secara komprehensifnya strategi pengembangan yang kami lakukan. Kita bicara pendekatannya adalah pendekatan sektor atau klaster produk unggulan yang dilakukan melalui
kemitraan, kolaborasi, pengembangan factory sharing, pelatihan bimbingan teknis, standarisasi, digitalisasi, serta penguatan akses pasar. Yang targetnya tentu yang kita harapkan adalah bisa meningkatnya ekspor, termasuk di sini juga kita bicara ekspor produk halal, kemudian substitusi impor, dan bisa masuk ke dalam rantai pasok. Lanjut, Mas. Ini beberapa kolaborasi dan sinergi yang sudah kami lakukan, Bapak dan Ibu sekalian. Kita lihat dasar pelaksanaannya di Undang-Undang Cipta Kerja dengan PP-PP turunannya, dan di sebelah kanan ini kita pelaksanaannya adalah dalam bentuk akselerasi perizinan dan sertifikasi produk. Ada beberapa langkah yang sudah dilakukan, antara lain adalah percepatan penerbitan NIP ini bagi usaha mikro melalui program Transbumi dengan membentuk Garda Transbumi yang bersinergi dengan Mercy Corp Indonesia, BKPM, BPJPH, dan BSN. Kemudian juga percepatan penerbitan SPP-IRT melalui fasilitasi penyuluhan keamanan pangan. Di sini bersinergi dengan dinas-dinas KUKM dan dinas kesehatan di wilayah setempat. Kemudian juga ada percepatan penerbitan izin edar bersama BPOM, ya, dan ini karena telah ditandatangani juga terpanjang MOU antara Kementerian KUKM dengan BPOM dalam rangka meningkatkan komitmen dan koordinasi dalam memfasilitasi penyelenggaraan kebudayaan KUMKM, serta sinergi fasilitasi jaminan produk halal bagi UMIK dengan kuota, ini rencana kuota kurang lebih 10.000 sertifikasi, serta pemotongan biaya layanan permohonan merek dagang bagi usaha mikro yang semula 1,8 juta menjadi 500.000. Saya pikir sementara itu terkait tadi pertanyaan dari Mas Host atau Mas MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ruli Nuryanto yang telah memberikan pemaparan, di mana Bapak telah menyampaikan materi dengan tema dukungan kemitraan bagi UMKM dan bisnis industri halal dalam ekosistem digital. Berarti Pak, sudah banyak sekali program yang sudah dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM untuk bantu pengembangan UMKM industri halal di Indonesia berarti Pak ya, kalau kita sudah lihat dari tayangan tadi Pak ya? Ya, sudah dan akan terus ya Mas ya. Dan akan terus Pak ya, tentu betul. Yang tadi menyambung kegiatan pada hari ini tentu sangat luar biasa ya. Betul. Sekali lagi ke depan diharapkan sinerginya bisa lebih kuat dan lebih luas sehingga bisa menjangkau para pelaku UMKM secara lebih luas juga. Baik. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih banyak Mbak, dan semoga beberapa ataupun begitu banyak nantinya hal-hal yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan juga UKM ini akan mendapatkan dukungan yang penuh dari berbagai macam pihak dan juga pemangku kepentingan. Selanjutnya, kami akan menuju kepada pembicara kita yang ketiga. Kita akan menuju kepada PLT Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH, Bapak Dr. Haji Mastuki MAG. Selamat pagi jelang siang Bapak. Semoga juga sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak terus bersemangat Bapak. Baik, dan pada kesempatan hari ini dari BPJPH akan memberikan materi webinar dengan topik yaitu dukungan BPJPH dalam sertifikasi halal bagi UMKM dan bisnis industri halal dalam ekosistem digital. Kami persilahkan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh narasumber yang hadir, selamat pagi dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Kepada yang terhormat Bapak Direktur Eksekutif KNEKS, Bapak Venture Raharjo, dan seluruh tim yang menyelenggarakan sinergi keren ini, akselerasi UMKM industri halal. Sejak awal BPJPH sangat-sangat support, bahkan full support 100% terkait sinergi ini, karena ini menjadi bagian sinergi yang saya kira perkembangannya akan sangat pesat dan masing-masing pihak, lembaga, baik kementerian maupun lembaga maupun instansi dan juga masyarakat bisa terlibat sepenuhnya di sini. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dukungan BPJPH terhadap program ini. Pertama, berkaitan dengan aspek kemudahan. Di next slide-nya kami sampaikan bahwa ada kemudahan dan akses pendaftaran.
di chat barusan ini, barusan host, saya sambil menjawab juga, ada beberapa pertanyaan yang menarik. Bahwa untuk mendaftar sertifikasi halal sekarang ketika masuk di portal website kami, yaitu Si Halal, dapat dilihat di ptsb.halal.go.id, itu sudah terhubung dengan OSS. Jadi untuk UMK khusus, saya menyebut UMK dulu, tanpa M ya, untuk usaha mikro dan kecil, itu ketika pengurusan NIB sekaligus nanti ketika diarahkan mengikuti sertifikasi halal, maka tidak perlu mengisi lagi sejumlah isian di formulir Si Halal itu karena sudah terhubung dengan OSS. Maka kalau belum memiliki nomor induk berusaha, maka ini diarahkan dulu untuk mengisi mendaftar di OSS. Yang saya kira kalau ini sudah di-launching bersama-sama, ada arah untuk kemudahan dan akses itu bisa dilakukan secara langsung. Komitmen kami bahwa untuk pendaftaran via online ini akan dikembangkan terus-menerus dan integrasi dengan apa yang saya sebut, saya sering menyebutnya sebagai aktor dalam pelaksanaan di pelaksanaan sertifikasi halal, yaitu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Pak Putu dengan sangat baik dari KNKS bahwa ada lembaga pemeriksa halal, ada MUI. Nah ini integrasi ketiganya, BPJPH, LPH, dan MUI ini yang akan terus kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, soal pembiayaan dan subsidi. Ini dukungan real dari pemerintah dan juga ada keterlibatan banyak masyarakat. Tahun 2021 dan juga tahun sebelumnya sebenarnya fasilitasi berupa pembiayaan dan subsidi. Ini juga ada pertanyaan dari audiens di chat maupun di QA yang juga sempat saya tadi jawab, bahwa pembiayaan ini tersedia banyak di sejumlah kementerian. Di Kementerian Agama melalui BPJPH tahun lalu ada sekitar 3.200 pelaku UMK yang mendapatkan pembiayaan gratis. Alhamdulillah itu di-launching bersama-sama termasuk dengan Kementerian Koperasi. Jadi dari Kemenkop UKM tadi menyampaikan. Termasuk di sebelah kementerian, perindustrian, perdagangan, ada di BI, ada bahkan juga platform digital itu menyediakan pembiayaan. Dan tahun 2021 ini kami menerapkan melaunching program bersama-sama Sehati, jadi sertifikasi halal gratis untuk menghubungkan banyak kementerian, lembaga dan juga masyarakat yang memiliki pembiayaan atau subsidi bagi UMK yang akan melakukan sertifikasi halal. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam regulasi di PP 39 tahun 2021 itu ada pendampingan terhadap proses produk halal. Ini yang dalam konteks pelaksanaan sertifikasi halal melalui self declare. Nah, khusus UMK yang memenuhi syarat-syarat tertentu dapat melakukan self declare ini, pernyataan oleh pelaku UMK bahwa produknya halal, tetapi dengan melalui pendampingan proses produk halal. Skemanya kami sedang terus siapkan instrumennya, termasuk untuk memudahkan tadi kemudahan-kemudahan yang sifatnya elektronifikasi dan digitalisasi itu untuk pendampingan yang basisnya sampai pada kecamatan dan desa-desa itu bisa terhubung semua. Itu komitmen kami dan juga atas koordinasi-koordinasi yang sangat baik selama ini dengan KNKS terus untuk dikembangkan dengan akselerasi sinergi-sinergi yang dibutuhkan. Yang keempat, ini berkaitan dengan pembinaan berkelanjutan untuk menjaga kehalalan produk, karena sertifikasi itu berbeda dengan sertifikasi halal, maksudnya itu tidak hanya terkait dengan hanya sertifikat fisiknya itu, tapi ini terkait dengan bagaimana menjaga kehalalan. Makanya sistem jaminan produk halal yang kami sudah terbitkan, sudah keluarkan, itu yang menjadi jaminan bahwa setelah mendapatkan sertifikat halal, pelaku UMK dan atau pelaku usaha yang lainnya dapat terus menjaga kehalalan produknya ini. Ini yang sangat penting. Kemudian terakhir berkaitan dengan penyelia halal ini juga penting karena
BPJPH punya center atau pusat terkhusus kaitannya dengan pembinaan dan juga pelatihan terhadap penyelia halal ini. Saya kira itu saja cukup. Mudah-mudahan ini bisa menggambarkan keseluruhannya. Di slide-slide berikutnya bentuk-bentuk dari fasilitasi yang bisa dilakukan oleh berbagai instansi lembaga yang saya maksud itu, dan juga ini gambaran tentang demografi pelaku UMK yang ada di Indonesia yang sasaran untuk tahun 2021 sampai 2022 itu kami sudah petakan sedemikian rupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan Bapak Dr. Haji Mastuki MAG selaku PLT Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH. Dan terdapat, kalau saya tadi lihat di slide, ada 5 bentuk dukungan dari BPJPH Pak ya, yang disediakan untuk mendukung dari UMKM industri halal. Kalau boleh tahu sedikit Pak Mastuki, harapan dari BPJPH setelah adanya sinergi yang luar biasa kita laksanakan pada kesempatan hari ini Pak, kedepannya begitu banyak industri yang akan mengetahui dengan adanya sinergi ini. Nah, harapan dari BPJPH tadi dengan kemudahan yang diberikan melalui layanan permudahan untuk memperoleh sertifikasi halal dan segala macam seperti apa Pak? Ya, sertifikasi halal itu fungsi antara. Jadi kalau di hulunya bagus, sertifikasi halal akan mudah. Nah, hulu ini itu banyak tadi, termasuk industri untuk riset pengembangan, termasuk untuk penyediaan bahan halal dan seterusnya itu di hulunya. Ini akan memudahkan. Makanya sinergi ini sangat-sangat penting. Tadi ada unsur dari perguruan tinggi, ada capacity building yang disebut oleh Pak Putu tadi. Dan kemudian setelah antara, maka setelah pelaku usaha mendapatkan sertifikat, ini masuk kemudian produk itu ke pasar. Nah, pasar ini boleh pasar dalam negeri, dan kita dorong untuk juga pasar-pasar luar negeri, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden tadi, harapannya untuk bisa mendorong pelaku-pelaku UMK yang sudah bersertifikat halal ini masuk lebih lanjut, didorong terus-menerus agar Indonesia yang mencita-citakan sebagai produk terbesar untuk halal global dunia itu bisa terwujud. Itu harapan kami, jadi menjadi salah satu bagian penting dari sejarah Indonesia akan masuk ke dalam industri halal global. Baik, terima kasih banyak Bapak, dan pertanyaan ternyata memang banyak sekali untuk para UMKM yang ingin mengetahui bagaimana cara memperoleh sertifikasi halal. Terima kasih banyak Bapak untuk penjelasannya. Oke. Dan tadi juga telah disampaikan oleh Bapak Haji Mastuki mengenai pembiayaan UMKM. Dan ternyata juga perbankan syariah juga sudah siap untuk bisa memberikan pembiayaan bagi UMKM tentunya untuk mendorong industri halal. Untuk itu telah hadir Wakil Direktur Utama 2 Bank Syariah Indonesia Bapak Abdullah Firman Wibowo yang pada kesempatan pagi jelang siang hari ini siap untuk memberikan materi, yaitu penyediaan pembiayaan UMKM dan bisnis industri halal dalam ekosistem digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sehat selalu Bapak? Baik, alhamdulillah Bapak selalu bersemangat dan juga tentunya ingin berbagi banyak informasi mengenai pembiayaan UMKM dalam industri halal ini. Kami persilakan Bapak Abdullah Firman Wibowo. Baik, Mas Nana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati, tentunya di sini hadir Bapak Wapres, Bapak Menteri, Pak Teten Mastuki, Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan beberapa yang hadir pada saat ini, tentunya juga kepada seluruh narasumber yang telah tadi menjelaskan secara lengkap dari KNEKS dan para peserta yang hadir ya pada hari ini. Saya sudah menyiapkan, Mas Nanan, sebetulnya paparan yang akan saya sampaikan. Namun karena waktu yang tersedia juga terbatas, sementara narasumber lain juga akan menyampaikan, saya kira saya akan menyampaikan langsung kepada bab kedua. Di halaman 11 bisa ditayangkan.
Baik, kita akan melihat tayangan slide dari Bank Syariah Indonesia di Bapak-bapak dan halaman ibu-ibu 11. sekalian, pada bagian pertama, sebetulnya saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, ekonomi global. Kedua, ekonomi nasional. Yang ketiga, mengenai perbankan syariah. Secara global menunjukkan pemulihan, secara nasional juga ada pemulihan, dan tentunya sektor UMKM yang selama ini menjadi pilar pertumbuhan ekonomi juga menjadikan fokus bagi kita. Yang ketiga mengenai kinerja perbankan syariah yang saat ini masih tumbuh, ya, bahkan untuk aset dan liability tumbuh double digit, ya. Dan pertumbuhan pembiayaan alhamdulillah juga tumbuh melampaui daripada industri perbankan secara konvensional, ya, secara nasional. Nah, itu kira-kira di bab 1. Namun sebelum kita bicara mengenai akselerasi pengembangan UKM, industri halal, tentunya kita ingin melihat bagaimana sebetulnya kondisi UKM, terutama akibat terdampak dengan adanya pandemi. Kalau kita lihat saat ini bahwa dari total nasabah, ya, halaman 11, ya, itu halaman 12. Ya. Jadi secara total kalau kita lihat jumlah daripada nasabah UKM itu yang terdampak sebesar 76,1%. Ini sangat besar sekali dari sisi total jumlah debitur. Ini gambaran, ya. Jadi supaya kita sebelum masuk ke UKM, kita perlu tahu bahwa kondisi sekarang benar-benar terdampak. Yang kedua, secara outstanding itu terdampak 36,9%. Jadi ini cukup besar, ya, secara nasional. Oleh karena itu tentu dilakukan restrukturisasi. Kami terima kasih dengan adanya kelonggaran, ya, dari aturan OJK untuk melakukan relaksasi kepada mereka yang terdampak. Nah, di halaman berikutnya kalau kita lihat bahwa sebesar 22,9% itu terbagi atas sektor mikro, kecil, dan menengah. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena pada masing-masing sektor, baik mikro, kecil, dan menengah, yang semuanya masuk di dalam UMKM itu memiliki kualitas daripada pembiayaan yang berbeda-beda. Oke, kita lihat lanjut. Nah, tentu kalau kita bicara mengenai UMKM, itu ada 3 paling tidak, ya, besaran. Yang pertama adalah program linkage, di mana kita bekerja sama dengan koperasi, BPRS, dan Baitul Mal Wad, ya, Tanwil, ya, BMT. Nah, yang kedua adalah program non-linkage, langsung kepada end user. Nah, yang ketiga baru masuk kepada mikro. Nah, dari ketiga ini kalau kita lihat, itu kualitas aset berbeda-beda, kualitas pembiayaan. Kalau kita lihat bahwa di program linkage, barangkali ini akan merupakan fokus prioritas kita, 1,4%, dan non-linkage, nah ini yang merupakan barangkali agak sedikit selektif nanti, ya, kita harus lebih prudent tentunya di dalam pembiayaan yang non-linkage, kemudian yang kedua adalah mikro. Dan di mikro ini masih dalam level yang manageable karena NPF-nya masih 3%. Tapi secara overall, insya Allah dengan adanya pemulihan ini kita bisa masuk dalam ketiga sektor tersebut ini, ya. Nah, kemudian bagaimana strategi kita sebetulnya terhadap UMKM ini? Tentu yang pertama adalah pembiayaan. Ya, pembiayaan tadi kita harapannya kalau kita bisa masuk di UMKM, tentunya ya harapannya tidak cuma 20 atau 30%, tetapi meningkatkan kelas dari yang UMKM bisa naik kepada level komersial sehingga bisa bersaing dengan industri-industri yang lainnya. Ini next nih halamannya. Yang kedua adalah tadi saya sampaikan pemberdayaan UMKM. Kalau kita lihat secara kualitas tadi kan kita bisa lihat nih, ya, secara NPF. Tentu butuh yang disebut dengan edukasi, literasi kepada mereka tentang pengelolaan bisnis, tentunya tidak hanya dari revenue, tetapi juga secara risiko. Ya.
Ini yang tadi disampaikan oleh Pak Kudu yang namanya adalah capacity building. Ya, itu tadi halamannya belum gerak tuh, halaman 14 tuh mesti. Yang berikutnya lagi adalah go digital. Tadi disampaikan oleh Bapak Gubernur dan juga Pak Venja ya, bahwa tidak ada jalan lain, terutama dalam menghadapi pandemi COVID ini, kita harus melakukan digitalisasi. Digitalisasi ini akan menjawab ya, yang disebut dengan literasi dan inklusi, karena itu sangat memudahkan kita di dalam melakukan literasi dan edukasi. Di samping itu juga yang namanya digitalisasi ini meningkatkan kemampuan di dalam transaksi. Bagaimana merubah behavior yang tadinya konvensional menjadi yang disebut dengan digital. Dan tentunya yang terakhir adalah bersinergi. Jadi kata kuncinya bersinergi, saya setuju dengan KNKS dan dengan Badan Sertifikasi Halal bahwa kita harus melakukan sinergi. Kemudian kita lanjut, dukungan ya kami ya, terutama perdagangan syariah kepada sektor UMKM, tentu satu adalah KUR, ya, kredit usaha rakyat, kemudian mikro, dan kemudian adalah mitra bisnis, modal kerja, dan investasi. Di situ nampak bahwa plafon yang diberikan masing-masing tergantung aset daripada bisnis yang dilakukan oleh masing-masing grup ya. Di situ plafon sampai dengan 500 juta, ada yang sampai 200 juta dan ada yang 25 M. Ya, ini pembagiannya. Mungkin nanti bisa kita diskusikan secara lebih detail. Nah, kita sekarang masuk di dalam dukungan pembiayaan KUR. KUR syariah. Ini yang penting ini. Yang pertama adalah super mikro, KUR mikro, dan KUR kecil. Bapak dan hadirin sekalian, kalau kita bicara mengenai mikro, memang memberikan, terus terang aja ya, return atau yield yang lebih tinggi. Bahkan kalau kita bicara mengenai super mikro itu bisa di atas 15-16% karena adanya subsidi dari pemerintah. Dan tentunya harapan kami dengan adanya dukungan kepada pembiayaan UMKM, ini adalah bagian daripada akselerasi dari UMKM industri halal. Kalau kita lihat outstanding kami sekarang sudah 6,3 triliun, bahkan pertumbuhannya 37,9%. Insya Allah kita bisa memenuhi 30% ya. Tapi tidak hanya 30%, tentu pemberdayaan UMKM itu sendiri. Dan NPF-nya 1,1%, ini saya kira cukup sehat ya. Sangat sehat ini ya. Kita lanjutkan berikutnya, ini yang digital. Kita mempunyai super app. Ya. Di dalam super app itu bisa pembukaan rekening melalui online, di samping itu juga melayani yang disebut dengan siswa. Ini tadi yang disebut dengan social finance. Kemudian yang ketiga adalah kita ada namanya transaksi dengan menggunakan QRIS. QRIS ya, itu bisa menggunakan semacam kode gitu ya. Jadi bisa lakukan transaksi dari situ. Dan ada juga di sini adalah transaksi-transaksi lainnya yang bekerja sama dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Kemudian di sini juga ada yang disebut dengan produk yang namanya tabungan emas. Jadi ini semua sebetulnya tidak hanya menyangkut masalah retail, tetapi juga segmen consumer, karena consumer di dalamnya termasuk di dalam segmen retail. Nah, ini yang tadi saya sampaikan mengenai mobile banking ini ternyata karena adanya pandemi tumbuhnya 126,42%. Momen ini yang kami gunakan untuk merubah behavior yang tadinya transaksinya konvensional menjadi transaksi berbasis digital. Dan saya kira ini juga akan terus berkelanjutan ya dalam rangka untuk memberdayakan UKM. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, kita kerjasama dengan kawasan industri halal. Saya kira kata-kata kuncinya adalah tentu kita harus bersinergi dengan semua pihak. Kawasan industri halal, kemudian kita bekerja sama dengan beberapa pemangku kepentingan seperti KNKS, kita juga bekerja sama dengan universitas. Saya kira pesantren, sekolah Islam terpadu itu adalah bagian daripada fokus yang kita kerjasamakan. Mudah-mudahan dengan adanya sinergi ini akan semakin mempercepat ya pertumbuhan daripada UKM berbasis halal. Ini adalah contoh-contoh program pemberdayaan, barangkali bisa dilihat ya. Banyak sekali yang telah kita lakukan ya. Kemudian lanjut. Nah, ini yang selanjutnya yang tadi saya sampaikan, pemberdayaan social finance.
Nah, kita memiliki banyak sekali program ya. Mungkin barangkali ada yang tertarik untuk bekerja sama dengan kita. Pertama adalah yang disebut dengan manajemen masjid. Ya. Kita lihat bahwa masjid di sini jumlahnya 606.000, pesantren 26.000, ya kan? Kemudian ada program sekolah Islam terpadu. Kemudian ada lagi BSI Goes to School, dan keempat pengembangan pesantren. Jadi saya kira, ini next ya, saya kira ini adalah bagian daripada strategi kita untuk memberdayakan social finance ya, di samping tentu saja yang commercial finance tadi. Lanjut. Nah, ini adalah contoh daripada ekosistem perbankan syariah pada sekolah pesantren. Yang kalau kita lihat di sini ya, kita sudah menangani banyak sekali masjid, mungkin 606.000 itu kita sudah melayani sekitar 15.000. Pesantren kita sudah 1.582, dan beberapa produk juga sudah kita kenalkan kepada pengembangan ekosistem pesantren, payroll, pembiayaan, kartu santri, laku pandai, dan transaksi melalui QRS ya untuk di masjid ya. Nah, mungkin kita lanjut lagi. Nah, ke depan bagaimana? Ya, dukungan kita. Tentu ke depan tidak ada lagi jalan kecuali kita melakukan sinergi. Ya. Jadi yang pertama tadi fokus bisnis, yang kedua adalah digitalisasi, yang ketiga tentu kita harus melakukan sinergi. Tadi ini sudah dijelaskan oleh KNEKS bahwa kita memang harus melakukan sinergi. Tentu dukungan kami adalah pembiayaan UMKM, pendampingan dan kemitraan, termasuk capacity building. Yang ketiga adalah penyaluran berbasis komunitas. Komunitas di sini tadi salah satunya adalah sekolah Islam terpadu, ada namanya apa itu Muhammadiyah, pesantren, NU dan sebagainya ya berbasis. Nah, ini adalah roadmap-nya. Jadi roadmap ini tidak secara timeline begitu, tetapi harapan kami pada fase pertama kita bisa meningkatkan competitiveness dari UMKM melalui program pendampingan dan kemitraan. Tentu yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa pemanfaatan ya kerjasama fintech dan e-commerce. Fokus kepada industri halal dan pengembangan produk retail bank syariah. Nah, pada yang terakhir, fase yang ketiga tentu saja kita harus meningkatkan kelas kapasitas daripada UMKM, tidak hanya UMKM, tapi ke depan bisa masuk di dalam komersial. Nah, kesimpulannya dari kami adalah yang pertama, tentu kita optimis dalam atas pemulihan dan peluang ekonomi syariah. Yang kedua, dukungan penuh kerjasama BSI dan UMKM industri halal. Dan yang ketiga, tentu sinergi seluruh stakeholder menjadi kunci akselerasi. Demikian Mas Anang dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Abdullah Firman Wibowo selaku Wakil Direktur Utama 2 Bank Syariah Indonesia. Menarik sekali yang telah disampaikan oleh Pak Firman tadi dan sudah sangat lengkap. Ini juga pastinya menjawab banyak pertanyaan dari para peserta Pak Firman. Namun ada dua hal yang mungkin akan saya tanyakan Pak Firman. Dengan outstanding yang begitu besar dari Bank Syariah Indonesia tadi Pak, ada 6,7. Nah, apakah ke depannya dari BSI ini juga tetap akan terus mendukung nih Pak untuk pembiayaan UMKM tentunya dalam mendukung bisnis industri halal di tanah air, Pak Firman? Ya, jadi saya kira ini tentu kita akan konsisten ya, istiqomah di dalam mendukung, karena tadi disampaikan bahwa memang potensi UKM ini sangat besar sekali dilihat dari jumlah pelakunya ya dan kontribusinya kepada pertumbuhan ekonomi. Tinggal masalahnya bagaimana strategi di dalam memberdayakan UKM sehingga menjadi lebih kompetitif, menaikkan kelas menjadi komersial. Jadi tidak sekedar jumlah tetapi dari kualitas daripada UMKM itu sendiri. Baik, Pak Firman. Harapan kami sih tentu mereka bisa diperkuat dengan digital. Ya, oleh karena itu tentu capacity building menurut kami adalah merupakan kunci suksesnya memberdayakan UMKM. Demikian Mas Anang. Baik, terima kasih banyak Pak Firman. Saya yakin Pak Firman pada kesempatan saat ini banyak sekali rekan-rekan dari pelaku UMKM yang sangat tertarik dengan pembiayaan UMKM dari Bank Syariah Indonesia yang merupakan bank syariah terbesar di tanah air, gabungan dari 3 bank syariah besar.
Pak Firman, satu lagi pertanyaan. Apakah layanan dari KUR ini bisa diakses di seluruh kantor cabang BSI di seluruh Indonesia, Pak? Bisa. Jadi kami ini bergabungnya ketiga bank ini tentu memiliki keunggulan masing-masing. Jadi alhamdulillah dari masing-masing produk champion kita bertiga sekarang sudah bisa dilayani oleh seluruh kantor cabang, dan harapannya nanti pada saat 1 November insya Allah kita sudah one system, single system. Sekarang masih dalam proses roll out, tetapi dalam bulan ini insya Allah integrasi jaringan, integrasi apa itu rekening nasabah dan sebagainya sudah bisa dilakukan di semuanya. Insya Allah kita bisa memberikan layanan di seluruh cabang kita. Baik, terima kasih banyak Bapak Abdullah Firman Wibowo atas pemberian materi webinar dan juga pertanyaan yang sudah kami ajukan. Ini merangkum Pak pertanyaan dari para peserta yang hadir pada kesempatan hari ini. Dan mohon maaf, banyak juga pertanyaan lain yang belum kami sampaikan ke Pak Firman. Mungkin nanti bisa langsung menghubungi ke kantor cabang Bank Syariah Indonesia. Sekali lagi, terima kasih banyak Bapak Abdullah Firman Wibowo. Dan tadi Pak Firman juga sudah menyampaikan tentang digitalisasi yang sangat penting. Bahkan BSI pun juga punya super apps. Namun juga tentunya digitalisasi ini juga memang sudah menjadi suatu kebutuhan masyarakat global. Dan di sini juga telah bergabung bersama dengan kita, yaitu CEO dari PT Zahir Internasional, Bapak Dr. Muhammad Ismail. Assalamualaikum Pak Muhammad Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar siang hari ini Pak? Sehat ya Pak? Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Senang bisa bergabung di acara yang luar biasa ini. Baik, di sini Pak Muhammad Ismail akan memberikan materi webinar yaitu dukungan aplikasi digital bagi UMKM dan bisnis industri halal dalam ekosistem digital. Baik, kami persilakan Bapak. Oke, iya, terima kasih banyak kesempatannya. Mungkin mohon izin salam hormat saya untuk Pak Vence, Pak Putu, dan semua teman-teman di KNEKS atas inisiatif yang menurut saya ini luar biasa, orkestrasi yang sangat menarik untuk industri UKM halal, insya Allah. Mungkin saya di sesi ini kan saya kebagian 2 pertanyaan ini. Ini juga webinar saya pertama nih untuk pertama kalinya webinar langsung dikasih pertanyaan gitu ya. Oke, mungkin pertama bagaimana sih dampak aplikasi dan aplikasi digital memberikan dukungan bagi UKM di industri halal. Pengalaman kami di Zahir, kita sudah 25 tahun sebagai tech company atau perusahaan teknologi di Indonesia. Kita punya pengalaman yang panjang membantu UKM di Indonesia selama kurang lebih 25 tahun dengan ratusan ribu histori transformasi digital yang kami lakukan. Pertama, apa sih benefitnya dari aplikasi digital dan bagaimana dia bisa memberi support kepada UKM. Dari pengalaman kami mungkin ada beberapa hal yang menjadi catatan. Pertama adalah knowledge ya. Jadi saya ketika berdiskusi panjang dengan Pak Putu mengenai platform atau layanan yang diberikan atau integrasi yang seperti ini, kolaborasi yang seperti ini, saya senang sekali karena rasanya ini menjawab begitu banyak kegelisahan kita selama ini bagaimana kita bisa membantu UKM. Di dalam kolaborasi ini tersedia bagaimana knowledge itu akan kita upgrade ke UKM. Memang dari pengalaman kita ngelihat bahwa knowledge ini adalah salah satu yang paling penting banget. Banyak yang bilang, mungkin yang lain ada yang bilang UKM butuh dana, butuh biaya. Ya, saya nggak bilang itu nggak penting, tapi yang paling fundamental menurut saya adalah knowledge. Dan nanti melalui inkubasi bisnis, termasuk Zahir juga insya Allah akan membantu di kolaborasi ini bagaimana knowledge itu menjadi lebih baik. Knowledge-nya mulai dari yang paling simpel, bagaimana melakukan penetrasi pasar, bagaimana membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan market, lalu bagaimana mendapatkan akses permodalan, dan bagaimana mengelola permodalan itu sendiri bahkan masih jadi PR gitu ya. Kita masih sering banget dengar cerita mereka selalu butuh modal, begitu dapat modalnya bukan untuk bisnis tapi buat beli motor gitu. Itu paling
paling sederhana lah gitu ya di kita. Nah, sehingga knowledge itu menjadi salah satu yang fundamental. Lalu bagaimana sih aplikasi dan kolaborasi digital ini bisa membantu UKM? Tentunya adalah transparansi informasi. Ya, insya Allah di rencana kita kolaborasi ini rasanya lengkap ya. Ada kami sebagai penyedia empowerment di digital, ada fintech syariahnya yang menyediakan permodalan, ada inkubator, ada Bank BSI yang menyediakan pendanaan juga, lalu ada teman-teman dari Blibli, Pasar yang menyediakan akses market. Insya Allah kolaborasi ini tidak hanya kolaborasi yang sederhana, tapi ada kolaborasi secara digital, secara ekosistem, sehingga transparansi informasi end-to-end itu bisa kita sediakan untuk UKM. Mulai dari akses marketnya sampai ke sertifikasi halalnya itu insya Allah bisa di-cover. Dan ini akan memberikan kesempatan untuk UKM bisa naik kelas. Dengan adanya teknologi, mereka bisa dapat akses modal, mereka dapat akses knowledge, dan mereka insya Allah sertifikasinya menjadi lebih mudah. Yang kita harapkan UKM yang bergabung nanti di sini, mereka bisa naik kelas dari berbagai aspek, dan ujungnya akan membuat bisnis mereka menjadi lebih hebat tentunya. Efisiensi akan kita support dengan adanya teknologi, tentunya efisiensi mereka itu akan tumbuh. Efisiensi di banyak aspek, mulai dari bagaimana mereka melakukan penetrasi atau akuisisi market, lalu bagaimana mereka juga mengelola operasional usahanya di dalam internal bisnisnya mereka. Itu lalu yang kedua, apa sih harapan Zahir atau sebagai provider aplikasi digital agar layanan membantu proses bisnis UKM industri halal melalui sinergi ini? Harapan saya tentunya kita ingin kolaborasi ini berkolaborasi yang secara digital user experience-nya itu benar-benar menyelesaikan problem yang dihadapi oleh UKM. Bagaimana aplikasi dan semua layanan yang terintegrasi dalam kolaborasi dan sinergi ini benar-benar kita bisa terintegrasi secara nyata gitu, sehingga data flow, data informasi dari satu layanan ke layanan yang lain itu benar-benar bisa terhubung dengan sempurna. Dengan pola seperti itu, user experience atau pengalaman dari UKM itu sendiri akan menentukan keberhasilan dan kesuksesan dari program ini, dan pada akhirnya kesuksesan program ini tentunya ditentukan oleh seberapa sukses UKM-UKM itu ketika bergabung dengan sinergi dan platform ini, mereka bisnisnya menjadi jauh lebih baik. Mungkin itu Mas dari saya, dari Zahir. Terima kasih banyak Bapak Dr. Muhammad Ismail dari Zahir Ya, Internasional. Dan Pak, mengenai dari provider aplikasi digital, nah ini juga para pelaku UMKM tentunya nantinya memerlukan suatu provider yang sangat memang user friendly, Pak. Nah, mungkin ada banyak atau mungkin berapa di antara pelaku UMKM yang saat ini masih belum tersentuh dengan teknologi digital nih, Pak. Ada tantangan tersendiri, ada pendampingan mungkin untuk bisa mengenalkan, karena mungkin ada beberapa di antaranya sudah melek dengan teknologi gitu ya Pak ya, dan juga ada sebagian yang mungkin masih belum tersentuh dengan teknologi digital ini Pak. Nah, dari Zahir sendiri nanti apakah ada pendampingan atau semacamnya kepada pelaku UMKM yang tipikal kedua tadi Pak? Oke, pertanyaannya menarik nih. Pertama, memang kita ngelihat akan ada dua lah ya. Ada yang mereka sudah familiar dengan teknologi, ada yang belum. COVID-19 merubah banyak landscape industri, pada akhirnya mendorong adopsi teknologi itu menjadi lebih tinggi, dan dorongan adopsi itu tentunya didorong juga dalam tanda kutip karena keterpaksaan. Kita tidak punya cara lain saat ini, seperti yang Pak Afrensya bilang, memang digitalisasi itu adalah kunci. Tapi belum semuanya nih aware, kalaupun mereka aware, mereka how to-nya mereka nggak tahu. Nah, Zahir melalui ekosistem yang kita punya partnership, kita bekerja sama dengan 130 kampus di seluruh Indonesia. Insya Allah kita akan juga menyediakan pendampingan bagaimana mereka bisa menggunakan teknologi yang tepat.
sesuai dengan kebutuhannya mereka di stage-nya mereka, sehingga itu akan memberi impact yang luar biasa. Jadi ada banyak hal nanti yang mereka butuhkan kan, mulai dari bagaimana mengelola operasionalnya mereka, bagaimana mengelola keuangan dan inventorinya mereka, lalu bagaimana mereka bisa mengakses market dengan menggunakan teknologi. Sebenarnya sinergi ini insya Allah bisa sama-sama membantu kebutuhannya mereka, dan Zahir akan menyediakan pendampingan untuk itu. Baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Muhammad Ismail. Jadi mungkin ini menjawab pertanyaan dari mungkin beberapa pelaku industri UMKM, Pak, yang saat ini juga mungkin masih belum begitu mengenal teknologi digital. Ada pendampingan dari Zahir International. Jangan khawatir, Bapak Ibu sekalian para pelaku UMKM yang saat ini masih belum begitu mengerti tentang teknologi digital. Terima kasih banyak Bapak Dr. Muhammad Ismail, CEO dari PT Zahir International. Sehat selalu dan juga sukses selalu untuk Bapak dan keluarga tentunya. Ya. Terima kasih, Pak. Berbicara mengenai teknologi digital, tidak bisa dipisahkan dari banyaknya sekarang ini adalah e-commerce yang tumbuh berkembang di tanah air kita tercinta. Dan pada kesempatan kali ini, kita juga memiliki seorang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu VP Government Relation dari Bibli, Bapak Suherman Sumardi, yang pada kesempatan hari ini akan memberikan materi yaitu dukungan e-commerce bagi UMKM dan bisnis industri halal dalam ekosistem digital. Kami langsung menyapa beliau. Assalamualaikum Bapak Suherman Sumardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak, Mas. Ya, sehat selalu Pak ya. Dan kelihatan sangat bersemangat sekali pada kesempatan hari ini. Siap. Baik Bapak, kami persilakan Bapak untuk bisa menyampaikan materi yang telah disediakan. Iya, baik. Jadinya saya mendapatkan dua pertanyaan. Bagaimana dampak peran e-commerce di dalam mendukung pemasaran UMKM industri halal? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua itu adalah bagaimana harapan dari Blibli Hasanah untuk membantu UMKM. Nah, untuk mempersingkat, kami sudah siapkan paparannya. Jadi dalam paparan tersebut, mengapa, siapa, bagaimana Blibli.com itu bisa tumbuh, kembang, bagaimana kami punya ekosistem, dan bagaimana kami membantu membantu ekosistem ini. Baik, silakan operator dilanjut. Ya, baik. Blibli.com kami launch di 25 Juli 2011, jadi kami sudah 10 tahun. Bulan kemarin kami ulang tahun yang 10. Terima kasih. Dilanjut lagi, Mas, karena ini setelah ini adalah video untuk memperjelas aja bagaimana, mengapa, siapa, bagaimana, dan infrastruktur dari Blibli.com. Silahkan. Suaranya nggak ada ya? Pak, suaranya saat ini tidak muncul dikarenakan tadinya tidak ada konfirmasi nih Pak mengenai pemutaran video. Jadi mohon maaf Pak. Tapi dari secara visual mungkin bisa menjelaskan dari audio yang tidak muncul pada kesempatan hari ini, sambil mungkin kalau boleh mungkin dari Bapak bisa memberikan penjelasan secara dipandu langsung. Aja ya kalau gitu ya. Baik Bapak, silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ini adalah jumlah brandnya kami, dan ini bagaimana cara kita untuk men-enhance, dan ini adalah fasilitas yang kita berikan untuk teman-teman UMKM, dan photoshoot ini sangat penting sekali di dalam dunia e-commerce. Kemudian kita juga punya pelatihan ini sangat intens sekali untuk memberikan literasi digital ya untuk teman-teman e-commerce. Bagaimana cara kita untuk mempromosikan. Nah, jadi kan bukan infrastruktur aja ya, tapi program juga harus dikomunikasikan. Ini juga yang paling penting. Customer service, ini harus siap. Customer service 24 jam, dan 4 tahun terakhir best customer service di e-commerce itu ada di Blibli.com. Ini adalah bagaimana cara kita untuk mengkomunikasikan secara exposure yang lebih luas.
Ya, ini adalah inovasi-inovasi. Jelas kalau misal kita ada di area e-commerce, kita harus terus-menerus melakukan inovasi. Nah, ini dia nih, salah satu insight yang menarik. Paling senang pakai installment kalau beli barang. Sehingga kami telah bekerja sama dengan 40 mitra finansial untuk bisa fulfill our customers' needs. Nah, ini juga merupakan omni-channel kita. Bisa beli di toko offline dan ambil barangnya di sana langsung. Ini gudang kita. Ini yang menarik. Kami punya komitmen untuk mendorong e-commerce ini lebih baik lagi dalam hal services. Kami membangun 20 gudang tersebar di 15 kota di Indonesia. Seperti ini gudang kami. Kemudian kami punya 32 hub. Nah, jadi ini juga ada gudang itu dibagi dua. Ada yang menggunakan AC. QC kami sangat ketat sekali, karena jangan sampai ada yang pesan handphone datangnya sabun, karena hal ini sudah terjadi 2 kali di dalam industri e-commerce, namun hal ini tidak terjadi di blibli.com. Yang paling penting itu adalah kami kirim secepatnya kepada customer, di mana kami juga sudah bekerja sama dengan 27 mitra logistik. Ini Indonesia ini luas sekali, luar biasa. Ini yang paling penting. Semoga teman shipper dari ekosistem ini bisa bergabung dengan kami secepatnya. Ini adalah penghargaan-penghargaan yang kami dapatkan. Dan alhamdulillah 2018 kami dapat penghargaan dari Bank Indonesia sebagai e-commerce terbaik dalam empowerment UMKM. Dan ini adalah wajah-wajah teman-teman UMKM kami. Nah, ini adalah Ibu Imas tadi, gadis desa yang rezeki kota karena paham digital. Iya, kita harus tumbuh bersama. Oke, baik. Selanjutnya. Nah, ini dia. Kenapa bisa seperti itu? Kami hadir untuk melakukan empowerment UMKM dari 2014. Kami pisah support kami secara online dan secara offline. Secara online kami punya dedicated kategori khusus UMKM yang kami namakan Galeri Indonesia. Kemudian kami juga komitmen kami juga punya dedicated Blibli Hasanah untuk produk-produk syariah. Seperti itu. Jadi pelanggan atau traffic itu tidak bingung. Yang kedua itu adalah kami harus bangun pusat edukasi. Ini yang paling penting. Karena apa? Karena literasi digital itu harus tumbuh dengan tumbuh bisnisnya teman-teman seller. Kami dirikan Blibli University. Itu secara online. Secara offline, kami punya lomba UMKM. Sayang aja tahun ini sudah 2 tahun ya, dari 2020 dan 2021 kami tidak bisa menyelenggarakan. Kami telah menyelenggarakan 5 kali berturut-turut. Dan berjalan dengan bagus lomba UMKM-nya. Jadi Bapak Ibu tinggal masuk aja ke YouTube, diketik aja Big Start Indonesia, keluarlah di sana perjalanan kami dari season 1 sampai dengan season terakhir. Kemudian juga kami melakukan kolaborasi secara ekstensif sekali dengan pemerintahan, perbankan, university hingga community. Nah, ini yang menarik. Kami memiliki pendamping. Karena teman-teman UMKM itu semangatnya itu harus dijaga. Sehingga pendamping ini kami putuskan sifatnya permanen di berbagai kota. Ada di Jakarta, Bandung, Surabaya, hingga Semarang. Dan ini teman-teman sangat siap untuk diganggu 24 jam untuk konsultasi, untuk apapun itu. Jadi jangan malu untuk mengganggu teman-teman pendamping kami. Bukan itu aja, kami banyak sekali fitur untuk teman-teman UMKM. Kami berikan kemasan produk gratis, photoshoot gratis, kemudian juga pengembangan kakak asuh kerjasama dengan Smesco, kemudian kita optimalkan 20 gudang kita dengan services yang namanya fulfillment by blibli.com, dan ini yang menarik. Kami punya Blibli Mitra. Apa itu Blibli Mitra? Blibli Mitra itu adalah toko warung, kelontong yang kami digitalisasi. Dan kami sudah punya 52.000 tersebar seluruh Indonesia. Karena kami masih percaya Indonesia saat ini masih belum bisa 100% online. Sehingga online dan offline atau yang disebut dengan omni-channel ini harus kita optimalkan. Jadi potensi barang-barang dari teman-teman UMKM itu bukan hanya secara online penjualannya, akan tetapi juga bisa secara offline, bahkan juga secara pemerintahan, karena kami juga sudah menjadi partner dari Bela Pengadaan LKPP dan Padi UMKM. Next slide, Mas. Ini dia.
gudang kami punya 20 gudang dengan 32 hub. Gudang ada di 15 kota besar, kemudian juga itu ada di yang paling ujung sebelah kiri, ada di Makassar, bisa cover hingga Aceh, kemudian Indonesia bagian timur, mohon maaf, ada di Medan untuk bisa mengcover Aceh, dan sebelah kanan itu ada di Makassar untuk cover Indonesia bagian timur. Dan gudang terbesar kami ada di Surabaya. Silakan, Mas. Ini ya, ini sejarahnya. Jadi setelah kita melakukan masuk nih ya, kita Blibli.com commit, kita masuk ke area UMKM, pengembangan UMKM sejak 2014. Terus aja kita melakukan perjalanannya. 2018 kami mulai meluncurkan pesantren Goes Online. Yang unik dari pesantren itu adalah kami harus sowan dulu dengan para pemimpin pesantren. Kami berjalan ke seluruh Jawa, dari Jakarta sampai dengan Sidoarjo. Saya bisa cerita karena saya pelaku dan saya ada di lapangan. Menarik sekali, produknya bagus-bagus, potensi sekali. Nah, dari sini kita bisa melihat apabila produk pesantren ini bisa ditumbuh kembangkan. Dan ternyata responnya itu bagus sekali. Selanjutnya. Nah, dari 2018 kami melihat di sini adalah sebuah komitmen. Baik, kalau misalnya gitu kita langsung masuk aja ke dalam bisnis syariah, kita sebut dengan, kita launch dengan Blibli Hasanah. Blibli Hasanah kami launch di bulan Ramadan tahun lalu, April 2020, dan kami ingin menjadi leading syariah e-commerce platform terpercaya dan terlengkap. Nah, ini yang paling pasti karena apa? Karena kami punya 20 gudang. Kami punya 20 gudang, namun kami juga belum cukup rasanya kalau misalnya kami tidak memiliki penyelia halal. Karena ini sangat penting. Nah, kami sekarang alhamdulillah kami sudah memiliki para penyelia halal di tempat kami, sehingga kami bisa mengikuti sistem jaminan halal atau HAS 23000 dengan jauh lebih bagus. Dan lebih jauh dari itu adalah penguatan daripada halal value chain, itu insya Allah akan lebih baik. Ini dia, mengapa kami berbeda? Semua produknya halal, penitipan amanah, penjual terpercaya. Namun ada yang lebih menarik dari sini. Karena apa? Karena kami kan punya fulfillment dan logistik tadi. Kemudian kami punya solusi omnichannel, Blibli Mitra seperti itu. Kami punya financial services, termasuk juga BI, QRIS sudah bersama kami. Dan yang saya tahu perkembangannya itu adalah dari BSI sudah melakukan discussion dengan tim internal kami untuk melakukan integration finance. Kemudian edukasi. Ini yang paling penting. Nah, di sini juga sebelum saya lupa ada tim kami, saya membawa tim dari Galeri Indonesia dan tim dari Blibli Hasanah. Saya ingin menyambut teman-teman, silahkan ditulis aja nomor handphonenya, nomor kontaknya agar teman-teman bisa audiens bisa langsung kontak teman-teman ya. Oke, baik selanjutnya. Ini dia, kami punya 12 kategori yang ada di Blibli Hasanah. Dari makanan halal, hingga investasi, zakat, traveling, dan perlengkapan sholat. Jadi masuk aja ke blibli.com/hasanah. Silakan selanjutnya. Nah, bagaimanapun juga bisnis is bisnis. Kami punya banyak sekali portfolio yang bagus. Dan ini adalah salah satu portfolio kami. Dalam sekejap, 12.000 hijab sold out. Artinya apa ada Bapak dan Ibu? Artinya potensinya luar biasa, market acceptance sudah tinggi, market acceptance sudah menerima dengan baik. Nah, ini yang paling penting. Karena apa? Karena kita lihat ya di sini, kami bukan hanya menawarkan segala sesuatu yang bersifat kepakeman syariah. Akan tetapi sebelum lupa, kami ingin sampaikan keamanan data pun sangat diperlukan. Karena apa? Karena alhamdulillah Blibli.com untuk keamanan data kami telah mendapatkan ISO 27001, dan setelah kami juga melakukan testing di Badan Sandi dan Cyber Negara, kami mendapatkan skor yang paling tinggi. Jadi kami tawarkan keamanan berbelanja dan dengan produk-produk yang syariah. Silakan. Mardi, mohon maaf karena waktunya juga sangat terbatas Pak, mungkin bisa dipercepat sedikit Pak. Terima kasih banyak. Ya, ini dia kerjasama kami dengan Pak Ridwan Kamil dengan Pemprov Jawa Barat beserta pesantren Al-Ittifaq.
Ini videonya. Ya, sudah selesai, Mas. Baik, terima kasih banyak. Kami sampaikan Pak Suherman Sumardi, selaku VP Government Relation Blibli. Tadi Pak ada yang sangat menarik sekali, ada foto produk dan segala macam yang biasanya ini juga belum banyak diketahui oleh para pelaku UMKM yang pemula nih Pak. Bahwasanya packaging atau first impression itu sangat penting sekali dalam dunia marketing. Berarti sudah ada dan disediakan oleh Blibli nantinya Pak ya? Iya, baik. Terima kasih banyak. Ya, betul Pak. Jadi kalau misalnya e-commerce itu sangat penting sekali image. Terima kasih. Betul. Dan juga ternyata pasti para pelaku UMKM yang sudah bergabung di sini nggak sabar ingin mendapatkan pendampingan dari Blibli nantinya. Terima kasih banyak Bapak Suherman Sumardi. Sukses dan juga sehat selalu Bapak. Dan yang tidak kalah penting dalam pengembangan ekosistem dari dunia ekonomi syariah adalah peran dari perguruan tinggi, universitas yang ternyata memiliki peran penting dalam pengembangan UMKM dan bisnis industri halal. Untuk itu kita langsung bertemu dengan Bapak TM Zakir Syakur Mahmud PSD selaku Kepala UKM Center FEB UI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar untuk hari ini Pak? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, negatif dari corona dan positif penuh pesona. Amin, luar biasa. Baik, pada kesempatan hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang peningkatan kapasitas UMKM dan bisnis industri halal dalam ekosistem digital. Kami persilakan Bapak. Bisa aja Pak Zahir. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Yang terhormat juga di sini sudah ada tadi ada Pak Wapres, ada Bapak Menteri dari Direktur BSI, Direktur KNEKS, dan para narasumber semuanya. Saya kebagian paling bontot nih ya, jadi ya mudah-mudahan ini semacam rangkuman lah dari apa yang sudah disampaikan. Jadi kalau ditanya Pak mengenai apa sih kontribusi konkretnya dari perguruan tinggi atau universitas ya dalam pengembangan UMKM industri halal, mau nggak mau ini saya harus relate ini dengan Tridharma perguruan tinggi, Bapak Ibu sekalian. Jadi di dalam Tridharma perguruan tinggi itu ada pengajaran, ya. Mungkin kalau pengajaran di sini untuk kalau UMKM lebih tepatnya adalah pelatihan, ya pelatihan plus pendampingan. Karena pendampingan itu juga kami di UKM Center ya sudah 16 tahun ya kami berdiri. Kami lihat memang pendampingan itu kunci untuk mengembangkan UMKM ke depan. Jadi sama seperti apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari Zahir, teman-teman dari Blibli, bahwa pendampingan itu memang harus ada di situ ya. Jadi pendampingan ini menjadi kunci. Selain tadi pengajaran, juga ada penelitian. Nah, ini juga hal-hal yang mungkin bisa juga dieksplor dari peran universitas dalam pengembangan UMKM. Riset apa, penelitian apa? Bisa penelitian mengenai UKM-nya sendiri, misalnya bagaimana behavior dia. Misalnya kita pengen tahu apa sih yang mempengaruhi, faktor-faktor apa yang mempengaruhi UKM kalau mau mengadopsi sesuatu yang baru. Misalnya ada digital nih, apa faktornya? Nah, dari situ kita bisa belajar dan hasilnya itu bisa kita jadikan
apa namanya, feeding untuk regulator, mungkin ya bisa kita jadikan feeding untuk regulator supaya apa namanya, formulasi kebijakannya bisa jadi lebih tepat sasaran, bisa lebih apa namanya, lebih efektif lagi. Tapi bisa juga kebijakan riset-riset seperti kebijakan, policy research ya, desain policy selama ini supaya lebih tepat sasaran, tidak dikorupsi, lebih cepat penyampaiannya. Itu adalah bentuk-bentuk kontribusi universitas yang bisa dilakukan. Selain riset, juga adalah pengabdian masyarakat. Jadi kalau Tridharma perguruan tinggi itu adalah pengajaran, riset, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat ini sebenarnya kalau dikombinasi dengan yang namanya pengajar atau pelatihan, itu ya namanya inkubasi. Inkubasi yang kita lakukan selama ini dari teman-teman perguruan tinggi lainnya adalah ya bentuk-bentuk itu. Jadi ada mentoringnya di situ, ada coachingnya, ada bentuk-bentuk seperti award, ya, pemberian kayak tadi UMKM Award. Ini semua tujuannya adalah untuk lebih mengembangkan kapasitas, ya, kapasitas dari UMKM supaya bisa lebih berkembang ke depannya. Nah, tapi selain itu kita juga punya ya tadi aspek penelitian itu yang juga bisa dimanfaatkan untuk membantu apa namanya, baik dari sisi UMKM-nya, baik dari sisi riset misalnya untuk R&D teknologinya maupun riset-riset kebijakan, supaya membantu terbentuknya apa ya namanya policy atau kebijakan-kebijakan yang lebih disampaikan sebelumnya bahwa apa namanya, universitas itu memang lebih banyak berkaitan di hulu, ya, di hulu pengembangan kapasitas, di hulu dan di hilir, ya, waktu dia mau masuk pasar itu di mana. Karena kami juga sering menjumpai bahwa apa namanya, pengembangan apa namanya halal, ya, industri halal itu masih banyak yang belum sadar sama itu. Makanya literasi syariah, literasi halal, literasi digital itu sudah mau nggak mau menjadi sebuah bisa disampaikan saat ini. Dan harapan ke depan kami dari perguruan tinggi ingin apa ya, maksudnya berharap agar apa yang sudah ada ini bisa lebih besar lagi. Jadi makin banyak lembaga-lembaga inkubator atau lembaga pemberdaya UMKM, baik dari yang universitas maupun non-universitas, untuk bisa bergabung di dalam ekosistem ini dan semakin terhubung satu dengan lainnya, antar stakeholders yang ada, baik dengan pemerintah, baik dengan dunia bisnis, baik dengan masyarakat. Nah, makanya oleh karena itu kami melihat peran seperti yang dilakukan oleh KNEKS ini, yang connecting the dots antara apa namanya, antara stakeholders ini menjadi penting, dan mungkin itu perlu didorong terus, Pak. Ini karena ini sangat membantu gitu. Demikian, Mas Nanang. Baik, terima kasih banyak kami sampaikan. Tentunya ini penjelasan sangat luar biasa dan juga langsung menyeluruh, menjawab semua pertanyaan nih, Pak. Terima kasih banyak Pak Zakir Syakur Mahmud yang sudah memberikan materinya langsung pada kesempatan hari ini. Dan ini juga sekaligus mewakili dari perguruan tinggi yang lain ya Pak ya, yang juga memberikan peran dalam pengembangan UMKM industri halal ini. Baik, Bapak sekalian, sudah 7 pembicara yang luar biasa, sudah memberikan materi. Nanti kita akan berfoto bersama dengan ke-7 narasumber ini. Dan kami yakin juga pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam akun Zoom sangat banyak dan juga beragam. Sebagian sudah terjawab oleh masing-masing pemateri, namun sebagian juga masih belum. Tapi karena waktu juga yang memang sangat terbatas dan sepertinya perlu kita untuk bersilaturahim lagi dalam kesempatan yang lainnya. Mudah-mudahan kita bisa menyambing silaturahim dalam acara yang lainnya nanti. Dan Bapak sekalian, baiklah, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Kita cek terlebih dahulu. Sudah bersiap-siap semuanya, luar biasa. Sudah bersiap-siap ke-7 dari narasumber kita. Kita langsung mungkin berikan kesempatan Pak Putu. Ini mungkin ada gaya khas dari KNEKS Pak yang mungkin bisa diperagakan sebagai gaya dalam foto kita untuk kesempatan siang hari ini. Pak Putu, bagaimana Pak gayanya Pak? Waduh, belum terpikir ada gaya tuh Pak. Atau seperti ini Pak? Seperti ini mungkin?
Iya, paling Oke. simpel begini aja deh. Oke, begini dulu. Nanti yang kedua jempol 2 boleh Pak ya? Boleh. Oke, Iya, sekarang untuk pose ikut aja. yang pertama. Saya hitung Pak ya, 3, 2, 1. Siap-siap semuanya, lihat kamera. Kalau BPJPH punya Mas. Kalau Tangan. BPJPH punya begini. Oh begitu. Oh, betul aja. Baik. Segitiga tadi antara BPJPH, LPH, dan Iya. MUI. Siap. Baik Pak. Untuk yang pertama Keren, kita keren, seperti ini Pak. dulu. Nanti gaya BPJPH. Baik. Baik, 1. Oke, 3, 2, 1. Cekrek. Oke, luar biasa. Sekarang gaya yang kedua. Baik, BPJPH bagaimana Pak? Mungkin bisa diperagakan? Seperti ini. Jadi ini. Gini. Ini kalau mau segi 4 itu termasuk KL semuanya. Begini. Baik. Jadi Oke, siap seperti ini. Kita langsung gaya BPJPH. Kita mulai Pak ya. 3, 2, 1. Cekrek. Oke, cekreknya sangat luar biasa suaranya. Kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk 7 narasumber yang luar biasa pada kesempatan hari ini. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sekalian. Sehat selalu dan terus berkontribusi untuk kemajuan ekonomi syariah di tanah air kita tercinta. Dan pada kesempatan hari ini tentunya kami ingin mendengarkan juga berupa closing speech dari KNEKS yang pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Putu Rahwidiasa selaku Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah KNEKS. Kami persilakan Bapak Putu Rahwidiasa. Terima kasih Mas Anang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, kami dari KNKS mengucapkan banyak terima kasih atas semua keikhlasan Ibu Bapak untuk terlibat di dalam pilot project ini. Dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan tahap-tahap berikutnya yang semakin banyak merangkul semua pemangku kepentingan untuk membesarkan UMKM kita, yang ujung-ujungnya insya Allah juga akan memperkuat ekonomi nasional kita untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf mungkin tidak dapat menyebut satu persatu, Pak Mas Tuki, Pak Firman, terima kasih, Pak Isnaini, Pak Ruli, Pak Swerman, Pak Ismail Zahir, Pak Zakir Sakur, kemudian Pak Rifani, Pak Gatot, semuanya, Pak Yuda, Bu Diana, juga dari BI, Bu Ita, dan semua ibu bapak terima kasih. Sekali lagi ada Pak Nur Hendrasto juga dari Taskia, Pak Bu Pipit, Bu Irma juga terima kasih. Tidak ada yang dapat kami berikan selain ucapan alhamdulillah, yang juga semoga Allah meridhoi semua usaha ibu bapak dan memasukkan sebagai amal jariah ibu bapak semua dan kita semua. Semoga UMKM industri halal kita semakin maju untuk memperkuat ekonomi nasional kita. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Juga terima kasih juga Pak Rahmat dari Aspenku dan semuanya, Pak Taufik. Saya kembalikan ke Mas Nanang. Terima kasih.